Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Hengki Christian Siahan dengan nomor induk mahasiswa 201021093. Dalam video ini saya akan mengirimkan tugas sebagai pengganti ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto, SH, SIP, MM, MSI. Baiklah, adapun topik yang ingin saya angkat yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tepatnya pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, tentang falsafah yang bertentangan yaitu falsafah negara kesejahteraan. Seperti yang dikatakan Adam Smith dalam bukunya di tahun 1776, yaitu An Inquiry into the Nation and Cause of the Wealth of Nation, yaitu produksi merupakan sumber utama kekayaan suatu negara. Dalam artian sumber daya alam merupakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan adapun teori yang saya ambil dari beberapa teori, saya menggunakan grand teorinya yaitu welfare state ataupun negara kesejahteraan yang dikatakan oleh Profesor Cronenberg. Dia mengatakan bahwa negara menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan kemudian middle teorinya saya pakai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan applied teorinya saya pakai putusan MK nomor 36 tahun 2012. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 ini syarat dengan kepentingan, karena undang-undang ini terbentuk ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998 dan Indonesia membutuhkan dana segar kepada IMF, sehingga IMF pada saat itu mengambil keuntungan dari kondisi yang dialami oleh Indonesia. Dalam letter of intent dikatakan bahwa Indonesia harus merubah sistem pengelolaan minyak dan gas bumi. Kenapa? Karena dulunya sebelum tahun 1998 pemegang kuasa pertambangan berdasarkan kewenangan atribusi diberikan kepada Pertamina, badan usaha milik negara, sebagai pemegang kuasa pertambangan, dan juga posisinya pada saat itu sangatlah kuat sekali. Pertamina juga menguasai bisnis di bidang hulu maupun di bidang hilir migas Indonesia. Pertamina juga sebagai regulator maupun operator, sehingga posisinya sangat kuat dan menyebabkan operator ataupun perusahaan asing dari luar sangat sulit untuk masuk ke Indonesia. Inilah yang menyebabkan Amerika menginginkan investasi di Indonesia, dan terbukalah pintu tersebut melalui IMF. Dan kemudian Indonesia mau tidak mau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dengan membentuk lembaga baru. Dapat dikatakan dalam pasal tersebut bahwa akan dibentuk lembaga baru, Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi ataupun BP Migas, yang melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan asing. Pada saat itu banyak investor asing datang setelah tahun 2001 dan
BP Migas mewakili pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan asing, sehingga mendegradasi posisi negara menjadi subjek hukum perdata. Seperti yang kita ketahui, negara yang berdaulat ataupun juri empiri ketika menjalani kontrak kepada pihak lain, dia harus merubah kedudukannya menjadi seimbang dengan pihak tersebut, sehingga dapat kita katakan posisi BP Migas sangat berbahaya pada saat itu, karena ketika ada gugatan secara arbitrase internasional, maka kekayaan negara Indonesia dapat dijadikan jaminan untuk pembayaran atas kerugian yang ditimbulkan terhadap kontrak tersebut. Dan ini menjadi concern bagi ahli-ahli hukum maupun tokoh-tokoh masyarakat, sehingga timbullah gugatan pada tahun 2012 yang akhirnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan beberapa pasal, khususnya membatalkan lembaga negara tersebut yaitu BP Migas, sehingga pemerintah pada saat itu membubarkan BP Migas. Dan adanya kekosongan hukum mempercepat kondisi tersebut. Negara ataupun Indonesia membentuk SKK Migas ataupun Satuan Kerja Khusus Migas berdasarkan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013. Tetapi SKK Migas dan BP Migas hanyalah seperti berganti baju saja, dan fungsi dan fungsinya hampir sama. Di SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas, juga melakukan kontrak kerjasama dengan pihak asing, sehingga posisi negara terdegradasi menjadi subjek hukum perdata. Seperti yang kita ketahui, apabila ada gugatan juga kekayaan negara bisa diambil ataupun dijadikan jaminan untuk pembayaran. Di dalam putusan MK nomor 36 tahun 2012 itu dikatakan bahwa pemerintah harusnya membentuk badan usaha khusus ataupun badan usaha yang melakukan kontrak kerjasama kepada perusahaan asing. Namun ketika ada gugatan, maka kekayaan dari badan usaha tersebutlah yang akan diambil sebagai pengganti kerugian yang disebabkan oleh kontrak. Tapi yang terjadi sekarang, seperti yang kita lihat di situs-situs resmi pemerintah, SKK Migas bahkan sampai sekarang masih melakukan kontrak kerjasama. Inilah yang saya rasa sangat berbahaya dan juga bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat dan adanya KKN, sehingga tidak optimalnya dalam proses pengurusan pengelolaan minyak dan gas bumi, dan juga pasti tidak akan tercapai juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikatakan dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya dalam Omnibus Law, dalam rancangan Undang-Undang Migas pada saat yang kemarin sebelum disahkan ataupun sebelum disahkan, sudah dibuatkan badan usaha tersebut, badan usaha khusus tersebut, tapi setelah disahkan malah pasal tersebut hilang. Jadi sepertinya ada kepentingan yang tidak menginginkan badan usaha itu terbentuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi saya dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk Bapak dosen.
Sampai ketemu nanti di kelas magister.